Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tahukah teman-teman bahwa berdasarkan hasil survei dari BPS tentang ekonomi di tahun 2016 hingga 2019, bahwa jumlah usaha mikro kecil atau UMK atau bahasa Inggrisnya SME di Indonesia itu mencapai 26,26 juta usaha atau memiliki setidaknya 98 sekian persen kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Nah, bagaimana sih cara kita untuk bisa lebih mengoptimalkan lagi SME yang kita punya di Indonesia dengan cara internasionalisasi? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas bentuk-bentuk apa saja yang bisa dilakukan oleh SME dan juga bagaimana sih peran human resource di dalamnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Ada saya sendiri, Fuadi Najibullah, lalu ada Indra Bagus, dan juga ada Kiri Iqbal. Ya, chapter 3, The Organizational Context. Management, Demand of International Growth. Manajemen harus dapat beroperasi di berbagai lingkungan persaingan, namun juga menyeimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang beragam ini dengan persyaratan konteks negara tuan rumah. Dan negara tuan rumah dapat mempengaruhi komposisi tenaga kerja. Ukuran perusahaan dipengaruhi oleh penyebaran geografis yang mempengaruhi tekanan pada mekanisme kontrol, yang juga akan mempengaruhi struktur perusahaan. Aliran dan volume informasi dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, budaya dan bahasa internasional, yang mempengaruhi respon dari metode operasi, seperti fungsi, sistem, dan proses apa yang akan dipusatkan dan apa yang harus didesentralisasikan. Sementara, alasan standarisasi global adalah agar tenaga kerja yang terfragmentasi secara geografis tetap konsisten, transparan, dan selaras dengan prinsip dan tujuan umum perusahaan. Sementara, alasan manajemen harus responsif terhadap lokal adalah untuk menghormati nilai-nilai budaya lokal, adat istiadat, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan sistem pendidikan terhadap SDM dan praktik kerja di negara tersebut. Standardization and localization of HRM practices. Keseimbangan antara standarisasi dan lokalisasi ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kultur operasi yang merupakan faktor terbesar di standarisasi global, diikuti oleh struktur strategi, ukuran, dan kedewasaan suatu perusahaan. Sementara di lokalisasi host country konteks menentukan cultural environment, institutional environment, firm size, dan maturity suatu perusahaan agar bisa beradaptasi dan sukses dengan negara tujuan dan berdasarkan aplikasi lokal yang menentukan bagaimana perusahaan memilih metode operasi dan peran anak perusahaan di negara tujuan. Faktor yang mendorong standarisasi. Faktor pendorong standarisasi adalah mengejar strategi perusahaan multinasional dan transnasional yang didukung oleh struktur organisasi yang sesuai dengan negara tujuan. Hal ini diperkuat juga oleh budaya perusahaan bersama di seluruh dunia. Faktor yang mendorong lokalisasi. Pertama adalah cultural environment atau budaya daerah. Terus institutional environment atau budaya perusahaan. Kemudian mode of operation of board atau metode operasi. Kemudian ada subsidiary role atau anak perusahaan atau cabang. Lingkungan budaya adalah salah satunya adalah ketika budaya tujuan memiliki sistem yang lebih sosial, maka negara itu memiliki keseimbangan yang lebih lengkap dari penghargaan ekstrinsik dan intrinsik dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok dan sosial di atas kepentingan individu. Sementara jika negara tujuan memiliki lebih individual atau memiliki konteks pribadi dan sosial yang cepat berubah, maka akan lebih banyak ganjaran ekstrinsik dan lebih
terisolasi mereka secara individu. Budaya perusahaan memiliki efek budaya seperti country of origin, host country, maupun home country. Bentuk operasi apa bentuk operasi seperti adalah apakah mereka akan bekerja sama dengan perusahaan lokal atau tidak, yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Peran anak perusahaan atau subsidiary role menentukan posisi unit tertentu dalam kaitannya dengan bagian organisasi dan mendefinisikan apa yang diharapkan darinya dalam hal kontribusi terhadap efisiensi secara keseluruhan. Ya, sini adalah international effect on M&A. Host country effect atau home country effect merupakan akibat yang dihasilkan oleh lokasi perusahaan tersebut yang mengubah budaya perusahaan yang berada di lokasi tersebut. Sementara country of origin effect adalah perubahan budaya yang disebabkan oleh perusahaan pusat yang mengubah budaya perusahaan cabang. Kemudian distribution effect adalah ketika perusahaan cabang memiliki ide atau budaya yang dapat membantu dan mengubah perusahaan lokal. Struktur organisasi berubah karena ketegangan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan penyebaran geografis. Perlunya peningkatan koordinasi dan kontrol di seluruh unit bisnis, serta batasan yang diberlakukan oleh peraturan pemerintah tuan rumah tentang kepemilikan dan ekuitas. Ya, ini adalah bagian proses internasionalisasi. Pada dasarnya, perusahaan pada awalnya melakukan eksportir yang akan berubah menjadi sel subsidiary atau cabang, pembikinan cabang di luar negeri, yang kemudian akan melakukan produksi di luar negeri atau foreign produksi sebelum terjadi yang akan dilakukan. Tapi mereka juga bisa melompati itu dengan melakukan lisensi ataupun subkontrakting untuk langsung menghasilkan produksi di luar negeri. Cara lainnya adalah mereka mengakuisisi suatu perusahaan luar negeri secara langsung agar mereka langsung mendapatkan produksi di luar negeri tanpa melakukan ekspor ataupun sales subsidiary. Ya, ini adalah bahkan ekspor suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan mulai mengekspor tanpa perantara berdasarkan tindakan ini, HR hanya memiliki sedikit peran seperti pemilihan staf ekspor dan mungkin pelatihan staf lembaga asing, maupun melakukan seperti issue of role and responsibility. Ya, ini adalah bahkan struktur cabang. Ketika perusahaan mengembangkan keahlian di pasar luar negeri, agen atau distributor sering digantikan oleh anak perusahaan ataupun cabang yang berjualan di luar negeri. Mungkin hal ini dipicu oleh masalah dengan agen asing tersebut. HR menjadi lebih aktif dalam aspek personalia di operasi internasional perusahaan. Langkah selanjutnya dalam Going Global adalah dengan membentuk International Division yang ditunjukkan oleh bagian berikut ini. Divisi internasional terpisah dari divisi domestik, di mana dimanajeri oleh General Manager area lain. Sehingga pemecahan divisi internasional berdasarkan area yang meliputi Eropa, Middle East, dan Afrika, di mana di setiap area juga memiliki tanggung jawab pada pengolahan produk A, B, dan C. Setelah membentuk divisi internasional, perusahaan memecah divisi internasional menjadi divisi produk dan area global, seperti pada tabel berikut ini. Pada struktur divisi produk global, perusahaan multinasional mengembangkan kapabilitas global dengan penekanan pada keragaman produk. Sedangkan sebaliknya, pada struktur divisi area global dengan penekanan pada daya tanggap budaya atau local responsiveness masing-masing negara. Berikut adalah struktur organisasional. Perusahaan multinasional perlu mempertimbangkan struktur organisasi yang lebih sesuai dengan strategi internasional perusahaan,
di mana meliputi the matrix, beyond the matrix, dan mixed structure. Pertama ada struktur matrix. Seperti yang kita lihat pada bagian tersebut, matrix mengintegrasikan operasi pada dua dimensi, yaitu area dan produk, di mana manajer area bertanggung jawab atas pengelolaan produk A, B, dan C. Begitu sebaliknya, manajer produk A bertanggung jawab atas pengelolaan produk A di seluruh area 1, 2, dan 3. Dengan adanya integrasi operasi oleh divisi area dan produk ini, memunculkan dual reporting atau pelaporan ganda pada produk dan area yang sama. Misalnya terjadi pada manajer produk A dengan manajer area 1. Sehingga hal ini menimbulkan kebingungan yang mengakibatkan salah interpretasi kemudian memunculkan konflik. Selain itu, terdapat tumpang tindih tanggung jawab antara manajer produk dan manajer area. Permasalahan yang terakhir, adanya hambatan jarak, waktu, bahasa, dan budaya pada manajer produk yang memiliki tanggung jawab di beberapa negara dengan latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Struktur yang kedua adalah mixed structure. Mixed structure muncul karena implementasi matrix structure yang gagal karena beberapa permasalahan yang telah disebutkan di slide sebelumnya. Selain itu, mixed structure muncul sebagai respon dari tekanan global. Misalnya, yang terjadi pada perusahaan Colgate-Palmolive, di mana perusahaan itu merekrut lebih banyak manajer produk untuk ditempatkan di beberapa host country sebagai respon salah satu produknya yaitu Colgate Dental Cream yang menjadi produk universal. Struktur organisasi yang terakhir yaitu Beyond the Matrix, di mana dibagi menjadi 3, yaitu the hierarchy, transnasional, dan multinasional. Yang pertama, the hierarchy. Hedlund berpendapat bahwa keunggulan kompetitif tidak selalu berada di satu negara, misalnya parent country, yang artinya keunggulan kompetitif bisa didapatkan pada perusahaan subsidiary yang kemudian menjadi pusat operasi atau koordinator global. Yang kedua ada the transnasional. Bentuk perusahaan ini ditandai dengan saling ketergantungan sumber daya dan tanggung jawab di semua unit bisnis tanpa memandang batas negara. Perusahaan ini memiliki transnational capability atau kemampuan untuk mengelola lintas batas negara dengan mempertahankan fleksibilitas atau daya tanggap lokal atau local responsiveness sambil mencapai integrasi global. Yang ketiga ada the multinasional, di mana multinasional ini dibagi menjadi 2, yaitu multinasional as a network dan beyond network. Multinasional as a network, di mana perusahaan subsidiary telah berkembang menjadi pusat investasi, pusat aktivitas operasi, dan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, perusahaan subsidiary selain memiliki jaringan intraorganisasi, juga memiliki berbagai hubungan eksternal yang melibatkan pemasok lokal, pelanggan, pesaing, dan pemerintah tuan rumah. Yang kedua, multinasional beyond network atau sering disebut metanasional, di mana perusahaan terdiri dari 3 jenis unit. Yang pertama, unit penginderaan. Unit penginderaan ini bertanggung jawab untuk mengungkapkan sumber-sumber teknik dan wawasan pasar yang tersebar luas. Kemudian unit yang kedua adalah unit magnet, di mana digambarkan sebagai daya tarik proses inovatif untuk menciptakan produk dan layanan yang bermanfaat. Kemudian rangkaian yang terakhir atau yang ketiga yaitu unit yang bertanggung jawab untuk menghasilkan adaptasi produk dan layanan dan memasarkannya.
The place of the HR function in structural forms ada 3. Pertama, centralized HR companies, di mana penyerahan kendali perusahaan secara menyeluruh dan terpusat pada parent company. Kemudian yang kedua ada decentralized HR companies, di mana penyerahan kendali perusahaan kepada host country atau bisa dibilang pengendalian perusahaan secara otonomi oleh host country. Kemudian yang terakhir ada transition companies, di mana kendali perusahaan dikelola oleh kelompok yang relatif kecil di kantor pusat perusahaan. Mereka biasanya beroperasi dalam struktur berbasis produk yang terdesentralisasi. Pembahasan terakhir di bab 3 adalah kontrol mekanisme bagi perusahaan multinasional. Kontrol mekanisme yang pertama melalui hubungan pribadi, di mana hubungan pribadi ini diawali dengan masing-masing individu perusahaan menjalin kontak dan ikatan secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian melalui kontak dan ikatan ini memunculkan kepercayaan antar masing-masing individu. Kemudian kepercayaan memfasilitasi masing-masing individu untuk berbagi pengetahuan dan informasi. Proses ini dapat melalui pekerjaan dalam lintas fungsi atau divisi. Dapat juga melalui program pelatihan dan pengembangan yang diadakan di pusat-pusat regional atau di kantor pusat. Kemudian kontrol mekanisme yang kedua melalui budaya perusahaan. Identitas atau budaya perusahaan diciptakan melalui aktivitas sumber daya manusia pada perusahaan. Yang pertama melalui rekrutmen dan seleksi karyawan, di mana pada tahap ini perusahaan merekrut orang-orang yang tampak memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan perusahaan. Kemudian pada program pelatihan dan pengembangan, perusahaan berusaha mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai perusahaan pada diri karyawan. Yang terakhir, budaya perusahaan dapat melalui sistem penghargaan dan promosi, di mana sistem ini menunjukkan karyawan yang lebih berkomitmen dengan nilai-nilai dan budaya perusahaan. Baik, selanjutnya adalah chapter 4, yaitu mengenai International Human Resource Management in Cross-Border Mergers and Acquisitions, International Alliances, dan Small and Medium Enterprises. Nah, basically ada 2 tipe dari cross-border alliances, yaitu yang equity dan yang non-equity. Nah, non-equity itu adalah suatu kerjasama antara 2 entitas yang legal yang berbeda, yang tidak saling men-share liabilities ataupun kewajiban masing-masing entitas tersebut. Jadi sistem kerjasamanya berdasarkan kontrak dan biasanya sih contohnya seperti kerjasama antara departemen gitu dalam research and development-nya. Gitu. Nah, contohnya pada PowerPoint ini untuk yang non-equity modes itu ada subcontracting, franchising, licensing, dan management contracts. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut adalah yang equity, yang cross-border alliances yang equity, yaitu fokus pada joint ventures dan merger and acquisition. Nah, yang pertama yaitu cross-border mergers and acquisition. Nah, merger itu adalah sebenarnya gabungan antara 2 perusahaan ya, perusahaan A dan B, itu membentuk satu entitas perusahaan baru, yaitu perusahaan C. Sedangkan jika akuisisi, itu perusahaan A misalnya, itu membeli perusahaan B untuk dijadikan sebagai part of perusahaan A. Simpelnya seperti itu. Nah, sedangkan alasan dari melakukan merger dan akuisisi, antara lain adalah untuk memfasilitasi ya, perusahaan untuk bisa establish atau lebih kuat lagi di pasar, ataupun membuka peluang pasar baru. Nah, selanjutnya adalah aktivitas human resource pada fase-fase saat melakukan merger and acquisition. Basically ada 4 fase. Yang pertama adalah pre-merger dan acquisition phase. Pada dasarnya, di fase yang ini, human resource itu melakukan assessment pada calon-calon partner yang baru. Nah, kegiatannya yaitu kurang lebih menganalisa mengenai kekurangan dan kelebihan calon partner tersebut.
Nah, untuk lebih lengkapnya, itu ada mengidentifikasi orang yang cocok, lalu membuat tim yang bertanggung jawab pada merger dan akuisisinya, dan sebagainya. Terlihat di PowerPoint. Nah, selanjutnya adalah fase yang kedua, yaitu due diligence phase. Nah, di fase yang kedua ini sebenarnya kita menganalisa nih potensial benefits atau manfaat yang kita peroleh dari hasil market tersebut. Benefitsnya apa saja? Mungkin dari transactional cost-nya lebih murah, on-day cost-nya juga, kalau bisa savings, dan sebagainya. Selanjutnya adalah integration planning phase, merupakan hasil ya dari due diligence phase, atau fase yang sebelumnya. Jadi di fase yang ini, mulai disusun strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk perusahaan yang baru hasil dari merger dan akuisisi tersebut. Nah, kurang lebih ada beberapa cara yang dilakukan seperti mendevelop kultur baru untuk para karyawan dan sebagainya. Dan tahap yang terakhir adalah mengimplementasi dari rencana yang telah disusun sebelumnya, yaitu di fase implementation and assessment phase. Intinya adalah human research nanti akan memonitor proses dari jalannya organisasi yang baru terkait dengan people di dalamnya, hubungan antar karyawan dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengukuran atau seberapa sih tingkat human resource management itu bisa berpengaruh pada suksesnya merger dan akuisisi pada suatu perusahaan gitu ya. Nah, yang pertama adalah seberapa terlibatkah human resource management itu pada strategic decision making, lalu bagaimana praktik-praktik human resource itu diformalisasi di perusahaan tersebut, lalu juga ada training dan development activities yang dilakukan human resource management, dan yang terakhir adalah mendevelop manajer dini dan internal labor markets. Nah, keempat hal ini jika dilakukan dengan baik, kita akan menuju pada suksesnya merger dan akuisisi. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari human resource pada merger dan akuisisi. Yang pertama adalah menjadi strategic partner, seperti manajemen sumber daya manusia pada umumnya, lalu sebagai administrative expert, seperti membuat infrastruktur itu seperti bagan organisasi, alur komunikasi, dan sebagainya. Lalu change agent untuk manajemen perubahan, dan employee champion itu bagaimana employee atau karyawan itu bisa berkontribusi secara maksimal pada perusahaan yang baru. Beberapa studi mengungkapkan bahwa experience yang sebelumnya dimiliki oleh local members di let's say perusahaan B yang diakuisisi itu berdampak baik signifikan jika melakukan merger, sedangkan jika melakukan akuisisi itu kurang berdampak signifikan, sehingga di sini perlu adanya peran dari expatriates ketika perusahaan A ingin melakukan akuisisi pada perusahaan B. Nah, namun perlu digarisbawahi bahwa expatriate saja tidak cukup karena local members itu adalah pihak-pihak yang mengetahui secara lebih detail mengenai perusahaan dan lingkungannya, sehingga studi juga mengungkapkan bahwa gabungan dari expatriates dan local members dalam menyusun top management itu penting dilakukan, sehingga timnya dapat terbentuk secara lebih kuat seperti itu. Baik, selanjutnya adalah international joint ventures. Perbedaannya antara IJV dan MA yang sebelumnya kita bahas, yaitu jika di IJV ini parent firm A dan parent firm B itu bekerjasama dan membentuk satu entitas baru, perusahaan baru, namun tidak menghilangkan entitas yang lama. Jadi parent firm A dan parent firm B tetap berdiri masing-masing. Nah, sebenarnya bisa lebih dari dua yang bekerjasama, namun semakin banyak perusahaan bekerjasama akan semakin kompleks. Jadi pembahasannya fokus pada dua saja. Nah, lalu masuk pada peran-peran human resource di IJV, yaitu ada partnership roles. Bagaimana human resource itu bisa mengakomodasi semua kebutuhan dari stakeholder. Lalu ada collaborator role, bagaimana human resource dapat membuat situasi yang win-win ya antara perusahaan A dan perusahaan B. Nah, lalu yang ketiga adalah change facilitator, yaitu sebagai
pihak yang mengkonsep dan mengimplementasi strategi baru dalam menghadapi perubahan, dan juga yang terakhir adalah role sebagai inovator, yaitu mengidentifikasi talent yang dibutuhkan pada strategi JV selanjutnya. Nah, tadi saya bahas mengenai kolaborator role ya, yaitu membuat situasi yang win-win gitu, karena pada kenyataannya firm yang melakukan IJV itu berlomba-lomba, istilahnya berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi yang paling menguntungkan di perusahaan. Sehingga hal tersebut akan membuat dua challenge yang dapat dilihat di layar, yaitu deal atau menghadapi kultural ekspektasi yang berbeda, dan juga akan menimbulkan banyak manajemen style dan strategi objektif yang berbeda antara kedua firm tersebut, dan biasanya akan susah untuk jadi satu gitu. Nah, jika diteruskan itu akan membuat masalah baru bagi perusahaan. Misalnya adalah terjadi terjadi loyalitas yang terbagi menjadi dua gitu. Jadi loyalitas manajer untuk dari firm A dan dari firm B. Nah, solusinya adalah beberapa perusahaan itu meng-hire external experts dari negara host ya, namun di luar dari perusahaan yang telah terbentuk tadi gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir kita bahas mengenai international small and medium enterprises. Nah, berikut adalah hambatan atau barrier yang dihadapi oleh SME saat memasuki pasar internasional. Yang akan dibahas lebih banyak adalah mengenai human resource, yaitu ketidaktersediaannya personel yang cocok, skill yang cocok, dan juga adalah shortage of working capital ya, untuk meng-acquire skill-skill yang dibutuhkan. Nah, berikut ini adalah fitur-fitur human resource management internasional pada SME. Jadi penting sekali untuk memiliki founder dan owner yang jadi setidaknya memiliki experience dalam melakukan kegiatan internasional, dan biasanya di SME ini founder atau ownernya membuka cabang di perusahaan di negara-negara yang lebih dekat dulu, lalu diekspansi di tahun-tahun berikutnya. Nah, selanjutnya adalah recruitment, selection, dan retention. Nah, masalah yang terjadi pada SME adalah kurangnya minat dari top talent ya, untuk join pada SME, karena top talentnya sudah banyak diambil oleh perusahaan yang besar, multinasional seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan SME yaitu dengan membuat promosi kepada top talent yang diincar, bahwa di SME tersebut dapat mendapatkan jenjang karir nasional yang baik gitu. Jika kurang resource, bisa bekerjasama juga dengan SME yang lain. Nah, yang ketiga adalah human resource development, the challenge of learning. Sebenarnya learning ini di perusahaan SME itu banyak yang dilakukan secara informal. Nah, padahal perlu juga untuk memformalisasi training tersebut secara lebih formal gitu. Tujuannya apa? Sehingga nanti training yang dilakukan itu jelas tujuannya dan dapat terukur. Selanjutnya adalah expatriate management. Nah, SME secara internasional pasti membutuhkan juga ekspatriat, dan ekspatriat biasanya juga sulit didapatkan. Sebenarnya juga align dengan rekrutmen, selection, dan retention yang sebelumnya ya. Masalah yang terjadi adalah kurangnya minat dari ekspatriat untuk join SME. Nah, oleh karena itu juga perusahaan dengan sumber daya yang terbatas, karena size-nya juga kecil dan medium ya, itu juga harus memikirkan cara untuk bisa melakukan development pada ekspatriat. Caranya adalah dengan mengadakan training di perusahaan-perusahaan luar yang yang biasanya melakukan training pada karyawan. Nah, yang terakhir adalah limited resources of the HR department and outsourcing. Nah, cara untuk menanggulangi dari scarcity atau kekurangan sumber daya manusia, apalagi terlebih lagi di human resource management, biasanya SME juga melakukan outsourcing dari perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di human resource.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.